Tepat pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi, tiba-tiba mereka diserang. Rombongan Husain dihujani dengan anak panah, lembing, tombak, dan ayunan pedang pasukan laknatullah subhanallah. Tak satu pun jiwa kecuali meninggal syuhada. Dan kesemuanya adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, Cakrawala Hidayah akan mengangkat topik tentang tragedi Karbala. Kaum muslimin pasti tahu kalau di antara cucu Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai Rasulullah adalah Hasan dan Husain. Saking cintanya Nabi Muhammad SAW pada Hasan dan Husain ini, beliau terfitnah dengan Hasan dan Husain ini. Itu adalah wajar, sebab sebelum putra-putra Rasulullah yang disayanginya ini semuanya wafat di waktu bayi. Mereka adalah Qasim, Ibrahim, Abdullah atau At-Thayyib. Semuanya meninggal di waktu bayi. Pada zaman jahiliyah, anak laki-laki adalah suatu kebanggaan, khususnya bagi orang-orang jahiliyah. Naasnya, saking bencinya orang-orang jahiliyah pada anak perempuannya, terkadang sampai ada yang menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran bahwa jika ada kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, maka muka mereka atau orang-orang jahiliyah ini memerah, marah karena tidak suka dengan anak perempuan. Oleh sebab itu, bagi mereka, anak laki-laki adalah sebuah kebanggaan besar. Ketika Rasulullah SAW dikaruniai anak laki-laki mulai dari Qasim, lalu Abdullah yang sudah meninggal waktu bayi, maka Rasulullah SAW sangat mencintai cucu-cucu beliau tersebut. Pernah suatu kali Rasulullah SAW berkhutbah, tiba-tiba Hasan dan Husain yang masih kecil berlari ke sana kemari. Kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbar, lalu menangkap Hasan dan Husain dan meletakkan satu di kanan dan satunya di kiri. Setelah itu Rasulullah SAW berjalan lagi, naik ke atas mimbar menggendong Hasan dan Husain sembari mencium dan memeluknya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan khutbahnya dan mengatakan, Shadaqallahul Azim. Sungguh benar firman Allah, sesungguhnya harta kalian dan anak keturunan kalian terkadang menjadi fitnah, termasuk aku, kata Rasulullah SAW. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada Hasan dan Husain, sampai-sampai beliau mengatakan kepada Hasan dan Husain di depan para sahabat bahwa sesungguhnya kelak Hasan dan Husain akan menjadi pemimpin anak-anak muda di surga. Bahkan berdasarkan wahyu yang diterimanya, Nabi Muhammad SAW pernah meramalkan dan mengatakan bahwa Hasan, cucu beliau ini, kelak akan mendamaikan dua pasukan besar yang akan saling membunuh di antara mereka. Karena Hasan dan Husain ini tumbuh besar dari keluarga Nabi Muhammad SAW, tentunya mereka menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Hasan dan Husain ini dikenal sebagai orang yang ahli ibadah dan dikenal juga dengan warok dan zuhudnya. Bahkan Hasan dan Husain juga dikenal keberaniannya dalam jihad fisabilillah. Semua itu adalah didikan Rasulullah SAW selaku kakeknya. Konflik pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketika terjadi pengepungan pemberontak di rumah Utsman bin Affan, Hasan dan Husain membawa pedang untuk melindungi Utsman. Tapi Utsman bin Affan menyuruh keduanya untuk pergi karena ini urusan dia. Seketika itu juga Hasan dan Husain pun menangis dan kemudian meninggalkan Utsman. Pada akhirnya Utsman pun terbunuh secara sadis. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an meninggal, memang tidak ada yang layak menjadi seorang khalifah setelah Utsman dibandingkan Ali. Ketika itu tidak ada manusia yang paling mulia kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian Ali menggantikan posisi Utsman bin Affan sebagai khalifah dan pergantiannya disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah kecuali orang-orang Syiah yang sesat. Namun demikian, keluarga Muawiyah sendiri tidak setuju. Bukannya tidak setuju dengan pengangkatan Ali menjadi khalifah, namun ketidaksetujuannya adalah karena Ali dianggap tergesa-gesa menjadi khalifah. Ali seharusnya terlebih dahulu menangkap orang-orang yang terlibat pembunuhan Utsman
bukan mengajak manusia berbaiat kepada dirinya, yaitu Ali. Dan orang yang paling menentang hal ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan Amir Syam atau gubernur Syam. Kata beliau, tangkap dulu para pembunuh Utsman, baru kemudian aku akan berbaiat kepadamu dan mengajak seluruh orang-orang Syam untuk berbaiat kepadamu. Namun, Ali melihat permasalahan yang lebih besar, karena di belakang pembunuhan Utsman ini ada kekuatan yang besar dan ada kabilah-kabilah besar yang bisa saja memicu perang yang lebih luas dan besar. Sehingga Ali berijtihad, demi keselamatan kaum muslimin, baiat diriku lebih dulu, baru kemudian kita kumpulkan kekuatan baru untuk menangkap para pemberontak yang telah membunuh Utsman tersebut. Tapi Muawiyah menolak ijtihad Ali seperti itu. Muawiyah tidak mau seperti itu dan tetap berijtihad untuk menangkap pembunuh Utsman terlebih dahulu. Perang Siffin. Saat Ali diangkat menjadi khalifah oleh kaum muslimin, penduduk Syam atau Suriah bersikukuh tetap tidak mau menyetujui pengangkatannya. Penduduk Syam ini tidak mau berbaiat kepada Ali. Oleh karenanya, Ali berkehendak mendekati Muawiyah dan penduduk Syam dengan cara memindahkan ibu kota Madinah ke Kufah supaya bisa dekat dengan orang-orang Syam. Tetapi tujuan Ali radhiyallahu an berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi, Ali justru malah berselisih dengan Muawiyah. Dan perselisihan ini berakhir dengan perang besar yang dalam catatan sejarah dikenal sebagai Perang Siffin. Tidak sedikit korban yang gugur dalam Perang Siffin ini. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ada yang bertanya kepada Ali tentang sikapnya kepada Muawiyah dan pengikutnya. Ali mengatakan bahwa mereka adalah saudara-saudara kita, namun mereka adalah kaum yang memberontak. Ali masih menganggap mereka saudara dalam Islam, sehingga berperang bersama pemberontak tentu akan beda perlakuannya dengan perang melawan orang-orang kafir. Karena pemberontak itu masih merupakan kaum muslimin, maka ketika mengalahkan mereka, kata Ali, kita tidak boleh merampas harta mereka, tidak boleh menjadikan wanita-wanitanya sebagai budak, tidak boleh membunuh orang-orang itu kalau seandainya mereka sudah terluka dan tidak berdaya. Dapat dikatakan bahwa peristiwa penting dalam Perang Siffin adalah pengangkatan tinggi-tinggi mushaf Al-Quran, sehingga pertempuran Siffin itu berakhir. Disebutkan juga dalam beberapa riwayat bahwa ketika pertempuran berlangsung amat sengit, banyak sahabat yang menyeru dengan mengangkat Al-Quran tinggi-tinggi. Jika kita tidak berhenti bertempur, maka Arab akan sirna dan hilanglah kehormatan. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya muncullah Khawarij yang tidak rela perdamaian Ali dan Muawiyah berakhir. Ketidakrelaan inilah yang memicu terbunuhnya Ali di tangan Abdurrahman bin Muljam, seorang tokoh Khawarij penghafal Al-Quran namun memiliki keyakinan bahwa membunuh dapat memperoleh pahala meskipun yang dibunuhnya adalah orang muslim. Anda bisa bayangkan, membunuh Ali, membunuh orang muslim, tapi berkeyakinan ada pahala besar yang diperolehnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah orang-orang Khawarij, para pembenci keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ali meninggal di tangan Abdurrahman bin Muljam, Hasan, anak Ali radhiyallahu an, diangkat menjadi khalifah. Namun kekuasaan Hasan tidaklah lama, hanya 6 bulan, sebab ketika Hasan dibaiat, muncul pergerakan yang pernah terjadi di zaman ayahnya, di mana kubu Muawiyah yang ada di Syam bangkit lagi. Dan orang-orang yang mempunyai loyalitas yang tinggi kepada ayahnya, yakni Ali bin Abi Thalib, akhirnya berbaiat kepada Hasan. Inilah yang hampir memicu terjadinya peperangan kembali antara kubu Hasan dan kubu Muawiyah. Kedua kubu sudah berhadapan-hadapan dan bersiap mau perang, seperti yang terjadi di zaman ayahnya Ali bin Abi Thalib. Namun, melihat gelagat seperti ini, Hasan tidak mau ada pertumpahan darah. Pada akhirnya, Hasan mendatangi Muawiyah bin Abu Sufyan untuk menyerahkan kekuasaannya. Hasan berkata, "Ya Muawiyah, sebaiknya kamu yang menjadi raja dan biarlah kami yang menjadi rakyatnya. Tapi jangan ada pertumpahan darah di sini." Benar apa yang pernah disabdakan Rasulullah SAW. Kalau di antara cucu-cucuku ada yang akan mendamaikan dua kekuatan besar yang akan saling membunuh di antara keduanya, dialah Hasan bin Ali yang mendamaikan kekuasaan. Sehingga tahun tersebut disebut sebagai tahun perdamaian. Karena Hasan ini sudah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dan dia berbaiat langsung kepada Muawiyah,
maka Hasan tidak pernah keluar dari baiat Muawiyah. Bahkan ketika Muawiyah mengembangkan sayap kekuasaan kaum muslimin sampai ke daratan Afrika dan merebut hak kaum muslimin di masa Muawiyah dengan berperang melawan Konstantinopel, Hasan ikut terlibat dalam peperangan. Selain keterlibatan Hasan dalam memerangi pasukan Konstantinopel tersebut, Husain juga terlibat di dalam pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan ini. Di sini dapat diartikan bahwa Hasan tidak keluar dari baiat Muawiyah. Dan Muawiyah bukan khalifah, melainkan dia adalah raja, yakni raja pertama dalam Islam. Sebab khalifah nubuwah itu hanya 30 tahun saja dan diakhiri dengan kepemimpinan Hasan bin Ali. Selebihnya menjadi sebuah kerajaan, dan raja pertama adalah penulis wahyu Rasul, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Terdapat khilaf antara para ulama mengenai kematian Hasan bin Ali ini. Sebagian mengatakan bahwa meninggalnya Hasan ini karena diracun. Adapun riwayat menyatakan kalau yang meracunnya adalah Ja'dah, seorang wanita yang diiming-imingi oleh Yazid akan dinikahi dengan syarat. Syaratnya adalah meracuni Hasan bin Ali. Lalu Ja'dah melakukan hal itu dan Hasan terbunuh. Tapi riwayat ini tidaklah benar. Dan riwayat yang sahih menyatakan bahwa tidak diketahui siapa yang menuangkan racun itu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Hasan itu wafat secara wajar layaknya manusia, mungkin sakit dan bukan diracun. Intinya terjadi khilaf antara ulama mengenai kematian Hasan ini. Sebelum Muawiyah bin Abu Sufyan meninggal dunia, ia mewasiatkan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi pemimpin sepeninggalnya. Tentu saja Muawiyah ini melakukan sebuah kesalahan. Bagaimanapun, hukum asal mencari pemimpin bagi kaum muslimin bukan seperti itu. Ijtihad Muawiyah bahwa Yazid layak untuk menjadi pemimpin sepeninggalnya adalah ijtihad yang keliru. Cara yang benar adalah dengan diserahkan kepada Dewan Syura, diserahkan kepada pakar-pakarnya. Para pakar inilah yang lebih berkompeten untuk memilih siapa yang layak untuk menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal Muawiyah. Dan bukan semestinya Muawiyah menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Yazid putranya. Dan kalaupun hukum asal itu diserahkan kepada Dewan Syura, Dewan Syura pasti melihat bahwa banyak orang-orang yang jauh lebih hebat dan lebih mulia dibandingkan Yazid putra Muawiyah ini. Dewan Syura beranggapan bahwa Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, bahkan Husain sendiri adalah orang yang paling layak untuk menggantikan Muawiyah, karena tidak ada orang yang mulia melebihi Husain di kala itu. Namun, karena Muawiyah sudah mewasiatkan kepemimpinan kepada Yazid, maka orang-orang hanya bisa gigit jari melihat Husain tidak dibaiat menjadi khalifah. Disinilah permulaan fitnah terjadi. Setelah Muawiyah bin Sufyan mewasiatkan kekuasaan kepada Yazid, banyak kaum muslimin yang tidak setuju. Hati mereka berontak, kenapa Yazid? Kenapa tidak Husain saja? Orang-orang yang tidak setuju adalah hampir sebagian besar penduduk Kufah. Kebanyakan orang-orang Kufah ini mencintai Husain dan menginginkan Husain menjadi khalifah sepeninggal Muawiyah bin Abu Sufyan. Tetapi apalah daya, Yazid sudah diangkat menjadi pemimpin sepeninggal Muawiyah ayahnya. Pada akhirnya, setiap rumah penduduk Irak dan Kufah mengirim surat ke Madinah setiap hari, di mana isi suratnya adalah meminta Husain untuk datang ke Kufah, sebab seluruh orang Irak dan Kufah sudah membaiat Husain. Husain pun terpengaruh dengan banyaknya surat-surat yang datang setiap hari itu. Namun, untuk memastikan bahwa orang-orang Irak dan Kufah itu benar-benar jujur dan hati mereka menghendaki Husain untuk menjadi khalifah dan berkeinginan untuk merebut kekuasaan Yazid, maka Husain pun akhirnya mengutus anak pamannya yakni Muslim bin Aqil untuk pergi ke sana. Maka berangkatlah Muslim bin Aqil ke Kufah. Alhasil, memang ditemukan bahwa setiap rumah di Kufah benar-benar menghendaki Husain untuk menjadi pemimpin mereka. Ini berarti bahwa surat yang datang kepada Husain adalah surat yang isinya benar adanya, sebab orang-orang Kufah sangat cinta dengan Husain. Karena melihat adanya kepastian di Kufah, Muslim pun melayangkan surat kepada Husain yang ada di Madinah, yang isinya agar Husain segera datang menemui orang-orang Kufah dan Irak, di mana mereka siap membaiat dan merebut kembali tahta yang telah dikuasai Yazid bin Muawiyah. Lalu berangkatlah Husain menuju Kufah. Namun sebelum Husain sampai di Kufah,
Rupanya Yazid bin Muawiyah telah mendengar gelagat adanya pemberontakan di Kufah tersebut. Kemudian Yazid mengutus orang kepercayaannya yang fasik, jahat dan kejam, yaitu Ubaidillah bin Ziyad untuk mengawasi Kufah. Maka berangkatlah Ubaidillah bin Ziyad ke Kufah. Rupanya benar, Ubaidillah bin Ziyad melihat bahwa orang-orang Kufah siap berbaiat kepada Husain. Lalu pulanglah Ubaidillah bin Ziyad untuk melaporkan hal itu kepada Yazid. Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad ditugaskan kembali oleh Yazid untuk melindungi Kufah agar para penduduk Kufah tidak melepas baiatnya dari Yazid dan jangan sampai mereka melakukan pemberontakan. Ubaidillah bin Ziyad kemudian membawa pasukan yang besar ke Kufah. Setibanya pasukan Ubaidillah bin Ziyad di Kufah, tiba-tiba Muslim bin Aqil menyemangati orang-orang di sana untuk melawan. Maka bangkitlah 4.000 pemuda Kufah yang dipimpin oleh Muslim bin Aqil untuk melawan pasukan Ubaidillah bin Ziyad utusan Yazid bin Muawiyah ini. Melihat orang-orang Kufah bangkit, akhirnya pasukan Ubaidillah bin Ziyad ini mundur dan melaporkan hal itu kepada Yazid. Mendengar perlawanan orang-orang Kufah, Yazid kemudian bersiasat lain dengan tidak mengirim pasukan, namun justru mengirim harta yang melimpah. Akhirnya harta itu pun dibagikan ke orang-orang Kufah. Setiap rumah di Kufah diberikan banyak harta dengan syarat mereka tidak membaiat Husain. Subhanallah. Jadi orang-orang Kufah yang awalnya menyintai Husain ingin membaiat Husain dan menjadikan beliau sebagai khalifah mereka, serta berencana untuk menumbangkan kekuasaan Yazid. Sekarang mereka berbalik pikiran hanya karena diberi harta. Pada akhirnya 4.000 pasukan yang dipimpin Muslim bin Aqil mulai berkurang. Berkurang dari 4.000 orang, sekarang hanya tersisa 600 orang saja. Kemudian dikelontorkan harta lagi dan berkurang lagi menjadi 500 orang. Diberi harta lagi, lalu berkurang lagi 400 orang. Disogok harta lagi dan berkurang menjadi 300 orang. Dan seterusnya sampai yang dari 4.000 orang hanya tersisa 3 orang saja yang siap membaiat Husain. Anda bisa bayangkan, dari 4.000 menjadi 3 orang saja. Dan anehnya, saat 3 orang ini melakukan sholat maghrib bersama Muslim bin Aqil, dan setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi, saat menoleh ke kanan dan mata melihat ke belakang, ketiga orang tersebut sudah berlari mengikuti 4.000 orang karena diiming-imingi harta yang banyak oleh Yazid bin Muawiyah. Akhirnya tinggal Muslim bin Aqil sendirian, tanpa teman, tanpa pembela, dan ia berjuang sendirian di tempat itu. Ubaidillah bin Ziyad merasa senang sebab taktik politiknya berhasil. Kemudian Muslim bin Aqil pun ditangkap. Tetapi sebelum Muslim bin Aqil ditangkap, beliau sudah menulis surat untuk Husain yang isinya agar jangan dilanjutkan perjalanannya dan pulang balik ke Madinah, sebab orang-orang Kufah sudah berkhianat. Kemudian setelah menulis surat itu, Muslim bin Aqil pun dibunuh dengan cara yang sadis oleh Ubaidillah bin Ziyad. Sementara surat kedua yang dilayangkan kepada Husain agar membatalkan kepergiannya ke Kufah dan balik ke Madinah tersebut rupanya tidak sampai ke tangan Husain. Sedangkan surat yang pertama dulu agar Husain datang ke Kufah sudah dibaca Husain. Maka Husain pun bahagia menyiapkan pasukan secukupnya dengan membawa 70 orang. 70 orang yang dibawanya ini termasuk istri-istrinya, anak-anaknya, keponakannya, anak perempuan dan laki-laki Husain serta keluarga besar Nabi Muhammad SAW, yang semuanya menyertai Husain dengan pengawalan 30 pasukan saja. Sebelum keberangkatannya, banyak para sahabat sebenarnya sudah menasihati Husain untuk membatalkan keberangkatannya ke Kufah. Salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menasihati kepada Husain, "Jangan pergi wahai Husain, orang-orang Kufah itu terkenal suka berkhianat, jangan pergi ke sana." Namun, karena sudah terpengaruh dengan isi surat Muslim bin Aqil, Husain tetap bersikeras untuk pergi ke Kufah. Husain tidak mengetahui kalau Muslim bin Aqil sebenarnya sudah terbunuh di sana. Akhirnya, Abdullah bin Umar pun hanya bisa berkata, "Kalau engkau berangkat wahai Husain, aku hanya bisa menitipkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungimu dari para pembunuh."
Tetapi Husain tetap berangkat meski banyak para sahabat yang menasihati agar jangan berangkat. Berangkatlah Husain dengan membawa 70 orang menuju ke Kufah. Saat mendengar Husain berangkat ke Kufah, Yazid berkata, bahaya ini. Kalau seandainya Husain sampai ke Kufah, tentu orang-orang Kufah yang sudah disuap dan disogok dengan uang dan harta lainnya itu bisa berubah pikiran. Karena sebenarnya hati orang-orang Kufah itu masih cenderung ke Husain. Karena takut dengan kedatangan Husain ke Kufah, maka Yazid pun mengutus kembali Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad diutus Yazid bukan untuk membunuhnya, tapi hanya untuk menghalaunya agar Husain dan rombongannya jangan sampai tiba di Kufah dan menyuruhnya agar kembali pulang ke Madinah. Namun, perintah Yazid kepada Ubaidillah bin Ziyad tidak didengar oleh Ubaidillah ini. Ubaidillah bin Ziyad mempunyai kebijakan sendiri yang tidak sama dengan yang Yazid miliki. Lalu, Husain pun berangkat. Saat itu, Ubaidillah bin Ziyad mengerahkan 5.000 pasukan. Anda bisa bayangkan, 5.000 pasukan melawan 70 orang. Setengah dari 70 orang itu pun adalah keluarga Nabi, perempuan, anak-anak, orang-orang lemah, dan hanya 30 orang saja prajurit yang mungkin bisa berperang. Artinya, tidak imbang 70 orang melawan 5.000 orang. 5.000 pasukan Ubaidillah bin Ziyad ini dibagi dua. Pertama, 1.000 orang dulu diutus yang dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Saat 1.000 pasukan ini bertemu Husain dan hendak menyerang Husain, Al-Hur bin Yazid At-Tamimi melihat kemuliaan keluarga Nabi sehingga dia tidak jadi menyerangnya. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi ini justru berusaha melindungi Husain dan mengatakan kepada Husain untuk kembali ke Madinah. Baliklah lagi wahai Husain, jangan ke Kufah, paling tidak menjauhlah dari Kufah, kalaupun tidak pulang ke Madinah. Akhirnya Husain pun berusaha menjauhi Kufah, tapi Allah berkehendak lain. 4.000 pasukan Ubaidillah bin Ziyad lainnya tiba-tiba datang. Sehingga sekarang ada 5.000 pasukan yang menghadang Husain. Husain melihat gelagat yang tidak baik. Husain hanya mengatakan kepada mereka dengan 3 permintaan saja. Pertama, biarkan aku pulang ke Madinah. Atau kedua, aku ingin tinggal di Sugur, di perbatasan, dan biarkan aku meninggal di situ, kata Husain. Atau yang ketiga, biarkan aku datang ke Khalifah Yazid dan akan berunding dengannya. Tapi Ubaidillah bin Ziyad justru mengatakan bahwa di tempat ini keputusan adalah keputusanku, bukan keputusan orang lain. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad memaksa Husain untuk tunduk dan berbaiat kepada Yazid. Karena dari awal Husain tidak mau membaiat Yazid, maka Husain pun menolaknya. Saat Husain menolak dipaksa untuk berbaiat inilah, tiba-tiba seorang yang kejam, fasik, dan kurang ajar yang bernama Shimr bin Zil Jausan tiba-tiba menyerang pasukan Husain. Padahal saat itu Husain meminta 1 malam untuk memikirkan apa yang dikehendaki oleh Ubaidillah agar berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Di malam tanggal 9 Muharram tahun 61 Hijriah itu, seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW yang berada di tenda dikepung oleh pasukan yang terkutuk. Di sana, Husain hanya bisa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau pun menghabiskan semua malamnya untuk sholat tahajud. Demikian pula seluruh keluarga Nabi yang ada di tenda, di mana mereka juga menghabiskan malam-malamnya untuk sholat tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi, tiba-tiba mereka diserang. Rombongan Husain dihujani dengan anak panah, lembing, tombak, dan ayunan pedang pasukan laknatullah subhanallah. Tak satu pun jiwa kecuali meninggal syuhada. Dan kesemuanya adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal tersebut adalah saudara-saudara Husain, yaitu Al-Abbas bin Ali, Abdullah bin Ali, Ja'far bin Ali, Utsman bin Ali, Abu Bakar bin Ali, Muhammad bin Ali. Semuanya meninggal secara sadis di sana. Kemudian juga terbunuhnya anak-anak Husain secara syuhada, yakni Ali Akbar bin Husain dan Ali Asghar bin Husain. Termasuk juga meninggal syuhadanya anak-anak Hasan, yakni Abdullah bin Hasan, Al-Qasim bin Hasan, dan Abu Bakar bin Hasan. Lalu syuhadanya keturunan Aqil bin Abi Thalib,
yakni Ja'far bin Aqil, Abdurrahman bin Aqil, Abdullah bin Aqil, Muhammad bin Sa'id bin Aqil, Abdullah bin Muslim bin Aqil. Termasuk juga putra Abdullah bin Ja'far yaitu Muhammad dan Aun, dan juga termasuk anak pamannya Husain sendiri yaitu Muslim bin Aqil yang lebih dahulu dibunuh secara sadis oleh Ubaidillah bin Ziyad. Mereka adalah istri-istri, anak-anak, dan keturunan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seluruhnya meninggal syuhada di Karbala. Ya, Karbala. Saat Husain bin Ali sampai di negeri itu dahulu, beliau pernah bertanya kepada orang-orang di sana, negeri apa ini namanya? Maka orang-orang tersebut menjawab, Karbala ya Husain. Dan orang-orang itu mengatakan bahwa di sini akan terjadi Qorbun Wabala yang disingkat menjadi Karbala. Di tanah Karbala inilah keluarga Husain dibantai, keluarga Nabi dibantai, seluruh cucu cicit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibantai, dan yang lebih menjadikan lagi, kepala Husain dan lainnya dipisahkan dari badannya. Kemudian kepala itu dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad. Ketika itu Ubaidillah bin Ziyad sedang membawa tongkat. Lalu kepala itu dihinakan dengan dipukul-pukul dengan tongkatnya. Subhanallah. Cucu Nabi Muhammad SAW, pemimpin para pemuda di surga, dihinakan oleh Ubaidillah bin Ziyad sampai dipukul-pukul dengan tongkatnya. Sampai-sampai Anas bin Malik yang ketika itu sudah tua renta melaknat Ubaidillah sebab telah menghinakan kepala Husain, orang yang merupakan kekasih kita, kaum muslimin, keluarga Nabi SAW, cucu tercinta Rasulullah SAW. Namun apalah daya, Anas bin Malik yang sudah tua renta itu hanya bisa melaknat dan mendoakan buruk kepada Ubaidillah bin Ziyad. Sementara itu, Yazid ketika mendengar ini, dia pun marah. Aku tidak menyuruh membunuh, kenapa dibunuh? Bahkan kenapa sampai dihinakan? Kalau aku berada di posisinya, aku tidak akan membunuh beliau. Kemudian Yazid melaknat orang-orang yang membunuhnya. Itulah peristiwa yang dalam sejarah disebut dengan peristiwa Karbala. Qorbun Wabala, sebuah tragedi yang sangat menyedihkan dan menyayat hati. Seluruh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibantai di tempat ini. Begitulah kisah terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu dalam tragedi Karbala. Maka hari ini kita mengenal ada orang-orang yang berkabung merayakan terbunuhnya Husain yang disebut dengan ritual Asyura atau ritual Karbala. Ritual Karbala di hari Asyura ini dilakukan dengan cara memukul-mukulkan pedang atau benda tajam lainnya ke tubuh mereka hingga berdarah-darah dan darah itu mengalir kemana-mana. Itu karena mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka rasakan itu seperti Husain yang disiksa dan dipenggal serta dibunuh secara zalim. Akan tetapi, sebagian besar ulama menganggap kalau ritual seperti itu bukanlah ajaran Rasulullah SAW. Sehingga mengikuti ritual semacam itu adalah sangat dilarang dalam ajaran Islam, sebab Nabi Muhammad SAW telah menggolongkan ajaran ini sebagai ajaran jahiliyah. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa ada 4 perkara dari perkara jahiliyah yang tidak mungkin orang bisa meninggalkannya. Salah satunya adalah meratap kepada orang yang meninggal. Meratap yang dimaksud di sini misalnya adalah dengan menjerit-jerit, merobek-robek baju, menjambak rambut, menampar pipi hingga menyakiti tubuh sendiri. Itulah kenapa tidak dibolehkan meratapi Husain seperti itu, karena Rasulullah SAW melarang keras orang yang hidup meratapi orang yang mati secara berlebihan. Karena kita sebagai umat muslim harus yakin bahwa Husain mati syahid. Kita sangat cinta kepada Husain karena Rasulullah SAW telah menjamin bahwa orang yang menyintai Husain berarti ia telah menyintai Rasulullah SAW. Kita pun cinta kepada keluarga Nabi, sehingga setiap sholat pun kita selalu menyebut-nyebut keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad, yang artinya keluarga Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga ada hikmah yang dapat dipetik. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata.
dan semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.